Start News. Start News, jendela informasi Anda. Wakil Bupati Madinah ikuti rapat penilaian pencegahan stunting. Tumpukan sampah di jalan utama Penyebungan sudah diangkut. Bupati Madinah salurkan santunan untuk 435 anak yatim Yayasan Al-Barokah. Polres Madinah gelar vaksinasi massal untuk pelajar SMA dan SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali menyapa Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Dina Aulia. Baik sahabat Start News, langsung saja kita ke Madinah 24 jam. Kegiatan yang dimaksud digelar sesuai surat perintah Gubernur Sumatera Utara tentang pemberitahuan penilaian kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021. Pantauan Start News kegiatan penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 dilakukan secara virtual yang diikuti kabupaten kota di Sumatera Utara. Selain Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandeling Natal. Hingga saat ini pemaparan penilaian kinerja penurunan stunting tahun 2021 masih berlangsung untuk Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Padang Lawas. Sementara Kabupaten Mandeling Natal menunggu giliran untuk memberikan materi. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Masih bersama kami di Start News di Madinah 24 jam, kita beralih ke berita selanjutnya. Tumpukan sampah di jalan utama kota Penyebungan, tepatnya di Kelurahan Kayujati, telah diangkut. Sehari sebelumnya, kantong-kantong sampah masih berserakan hingga nyaris ke tengah jalan. Pantauan Start News pada Minggu 5 September 2021 tidak terlihat tumpukan sampah di Jalan Ulem Iskandar Penyebungan, padahal sehari sebelumnya jalan tersebut dipenuhi tumpukan sampah. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Mandeling Natal Abdul Kholik mengatakan pengangkutan sampah itu berkat kerjasama petugas di lapangan sampah yang sempat dipersoalkan. Namun, menurut survei Dinas Lingkungan Hidup Mandeling Natal, sampah yang menumpuk di lokasi kebanyakan datang dari luar daerah. Sampah yang sempat menumpuk di lokasi itu juga datang pada siang hari setelah petugas melakukan pengangkutan pada pagi harinya. Kholik menjelaskan jadwal pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara atau TPS yang berada di Kota Penyebungan, petugas lapangan sudah mulai mengangkutnya sejak pukul 07 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sementara ibu-ibu tim hijau petugas kebersihan sudah bekerja pukul 06 waktu Indonesia Barat, bahkan ada yang mulai pukul 05 pagi. Lebih lanjut, Kholik mengatakan alat dermaga transportasi pengangkutan sampah yang beroperasi di Kota Penyebungan ada sebanyak 6 unit, yakni 3 unit mobil dump truk Amrol dan 3 unit mobil dump truk. Dia mengimbau partisipasi menjaga keindahan kota yang bebas dari tumpukan sampah agar membuang sampahnya sebelum jadwal pengangkutan petugas. Setelah itu, masyarakat harus berpartisipasi mengumpulkan sampahnya di satu wadah atau dalam plastik atau karung sehingga sampah yang ditaruh ke tong sampah yang berada di TPS tidak melebar ke badan jalan. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Kita ke berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir.
Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Kabar gembira. Kabar gembira. Loket Satu Nusa kini telah pindah alamat ke Loket Lama. Loket Lama, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, lintas timur, Simpang Masjid Yunus, Banjarsehat. Simpang Masjid Yunus, Banjarsehat. Keberangkatan 3 armada setiap hari AC dan ekonomi Panyabungan Medan. Kelas ekonomi AC dengan ongkos Rp145.000 48 bangku. Kelas ekonomi dengan ongkos Rp135.000 40 bangku. Jurusan Natal Medan. Semua jurusan menuju Kota Medan via Ranto Parapat. Dan Sibolga Padang kelas ekonomi AC dilengkapi dengan toilet. PT Satu Nusa, Solusi perjalanan Anda. Terima kasih masih bersama kami di Start News di Madinah 24 jam. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Madinah Haji Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution menyerahkan santunan kepada 435 anak yatim yang dibina Yayasan Al-Barokah. Bupati menyerahkan santunan berupa beras dan uang ini di kediaman pribadinya Jalan Willem Iskandar Panyabungan pada hari Senin 6 September 2021. Sukhairi mengatakan pemberian santunan kepada anak yatim di Yayasan Al-Barokah tersebut rutin dilakukan setiap bulan dan sudah berlangsung hampir 8 tahun. Menjawab pertanyaan reporter Start News, Sukhairi menyatakan dana santunan yang diberikan kepada para anak yatim tersebut bersumber dari sedekah donatur, masyarakat, dan sebagian sedekah pribadinya. Baik, terima kasih. Santunan ini rutin tiap bulan, sudah berlangsung selama 7-8 tahun. Alhamdulillah kebetulan saya diangkat sebagai penasehat dan sudah berjalan 7 tahun dan hari ini juga bagian daripada kegiatan rangkaian yang rutin kita lakukan. Selain itu, Sukhairi juga akan menjadikan kegiatan santunan kepada anak yatim sebagai program pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Mengenai sumber pembiayaannya, Sukhairi mengatakan akan menelaah lebih lanjut. Sementara Wakil Ketua Yayasan Al-Barokah Said Nasution mengatakan dana santunan yang diberikan kepada para anak yatim tersebut sebesar 10 juta rupiah dan beras sebanyak 386 sak. Sebetulnya kita dari Lembaga Al-Barokah punya anggota 30 orang lebih. Setiap tahun Pak Bupati memberikan santunan, kadang setiap bulan Pak Bupati juga memberikan santunan. Hari ini Pak Bupati memberikan santunan kurang lebih 450 amplop. Setiap anak yatim 1 karung beras. Kalau dia punya anak yatim 5 karung kita berikan dan ditambah dengan amplop lagi. Nah, jadi Pak Bupati nanti memberikan amplopnya kurang lebih 400 amplop. Anak yatim yang menerima santunan berasal dari daerah Gunung Tua hingga Pidoli. Nur Ismi Desita melaporkan untuk Start News. Kepolisian Resort atau Polres Mandailing Natal menggelar vaksinasi massal bagi kalangan pelajar SMA dan sederajat di halaman Mapolres Madinah, Mompang, Panyabungan, Senin 6 September 2021. Vaksinasi ini bertujuan membantu pemerintah untuk membentuk kekebalan komunal atau herd immunity khususnya di Mandailing Natal. Vaksinasi massal tersebut digelar selama 2 hari. Polres Mandailing Natal menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Mandailing Natal dan para tenaga kesehatan. Pelajar yang mendapat vaksin berasal dari SMA Negeri 1 Panyabungan, SMA Negeri 2 Plus Panyabungan, SMA Negeri 3 Panyabungan, SMK Negeri 1 Panyabungan, SMK Negeri 2 Panyabungan, SMK Negeri 3 Panyabungan, dan MAN Panyabungan. Selain pelajar dari sekolah umum negeri, Horas mengatakan pihaknya juga akan memberikan vaksin kepada para santri dari berbagai pondok pesantren di Mandailing Natal
pada 9 hingga 10 September 2021. Horas mengatakan vaksinasi tersebut untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News. Itu dia berita yang telah kami sajikan untuk Anda mengenai Sumatera Utara dan berita Madinah. Jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya, Dina Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.